Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 2109035010074. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi dari akuntansi biaya, yaitu konsep biaya. Yang pertama yaitu pengertian biaya dan cost. Cost merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Cost diukur dengan satuan mata uang sebesar pengurangan aset atau penambahan utang. Pada saat barang dan jasa dimanfaatkan, cost akan menjadi biaya. Cost yang belum dimanfaatkan dikelompokkan sebagai aset. Biaya merupakan cost barang atau jasa yang telah memberikan manfaat yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Biaya akan dikurangkan dari pendapatan untuk menentukan laba atau rugi pada suatu periode, sehingga biaya akan dicantumkan dalam laporan laba rugi. Pendapatan merupakan nilai barang yang dijual atau jasa yang telah diberikan. Rugi menggambarkan biaya barang atau jasa yang tidak memberikan manfaat. Dalam keadaan tertentu, barang atau jasa yang diberikan perusahaan menjadi tidak berharga sebelum bermanfaat. Cost barang atau jasa ini disebut sebagai rugi. Istilah rugi juga digunakan untuk pendapatan yang lebih rendah dari biaya. Dalam laporan laba rugi, rugi akan mengurangi pendapatan pada periode terjadinya kerugian tersebut. Baik biaya maupun rugi sama-sama akan mengurangi pendapatan, akan tetapi diletakkan di tempat yang berbeda di dalam laporan laba rugi. Kemudian objek biaya. Objek biaya atau cost object merupakan konsep yang penting yang merupakan penentuan biaya produk, pembuatan keputusan, dan evaluasi kinerja. Objek biaya untuk penentuan biaya produk biasanya dibahas di dalam buku-buku accounting. Sedangkan objek biaya dalam pembuatan keputusan dan pengevaluasian kinerja dibahas di dalam buku-buku manajerial accounting. Objek biaya merupakan unsur berupa apapun yang kepadanya biaya diukur dan dibebankan. Objek biaya dapat berupa produk, pelanggan, departemen, dan aktivitas. Contohnya, apabila kita hendak menentukan biaya yang dikonsumsi sebuah aktivitas, maka objek biayanya adalah aktivitas. Untuk mengukur kinerja dengan tepat, manajemen harus dapat memilih objek biaya yang sesuai. Misalnya, manajemen akan mengukur efisiensi departemen, maka manajemen akan memilih objek biaya departemen. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Seorang manajer biasanya membutuhkan informasi yang berbeda dari sumber yang sama. Misalnya, manajer bermaksud mengetahui biaya produk berdasarkan fungsi produksi dan berdasarkan perilaku biaya. Kedua klasifikasi biaya tersebut berdasarkan fungsi produksi dan perilaku biaya sebenarnya bersumber dari transaksi yang sama. Transaksi yang sama bisa menghasilkan informasi biaya yang berbeda. Informasi biaya yang berbeda ditujukan pada pengambilan keputusan yang berbeda pula. Pengklasifikasian biaya secara berbeda diperlukan untuk memberikan informasi biaya yang berbeda untuk melayani kebutuhan manajerial yang berbeda pula. Pada dasarnya, biaya dapat diklasifikasi berdasarkan pada hal-hal, yaitu yang pertama, hubungan biaya dengan produk, kedua, hubungan biaya dengan volume kegiatan, kemudian yang ketiga, elemen biaya produksi, yang keempat, fungsi pokok perusahaan, dan yang kelima yaitu hubungan biaya dengan proses pokok manajerial. Selanjutnya, sistem penentuan biaya. Sistem penentuan biaya merupakan sebuah sistem untuk mengalokasi biaya ke produk melalui perhitungan biaya. Terdapat dua masalah yang timbul, yaitu dasar biaya yang digunakan dan metode penentuan biaya produk. Dasar biaya yang digunakan ada dua, yaitu biaya sesungguhnya dan biaya standar. Sedangkan metode penentuan biaya ada dua macam, yaitu penentuan biaya penuh atau biaya variabel, dan kedua masalah ini menimbulkan kemungkinan baru, yaitu mengalokasi biaya dengan metode hibrid. Biaya sesungguhnya dan biaya standar
dapat dialokasi ke produk dengan menggunakan biaya sesungguhnya atau biaya standar. Dalam sistem biaya sesungguhnya atau disebut juga sistem biaya historis, biaya produksi dikumpulkan pada saat terjadinya, tetapi pelaporannya ditunda sampai semua kegiatan produksi dalam periode akuntansi yang bersangkutan selesai dikerjakan. Dalam perusahaan jasa, penundaan dilakukan sampai semua pekerjaan diselesaikan. Apabila perusahaan menggunakan sistem biaya standar, biaya-biaya produk, operasi, akuntansi, dan proses dihitung berdasarkan unit dan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. Biaya sesungguhnya juga dicatat dan dibandingkan dengan biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Perbedaan antara kedua biaya tersebut ditampung dalam satu akun tersendiri, yaitu akun selisih. Selanjutnya, penentuan biaya penuh dan biaya variabel. Biaya dapat dialokasi ke unit produk dengan cara memasukkan unsur biaya produksi yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Metode penentuan biaya penuh atau full absorption costing adalah penentuan biaya produk dengan cara menjumlahkan semua unsur biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Untuk penyajian laporan kepada pihak luar, perusahaan harus menggunakan metode penentuan biaya penuh. Metode penentuan biaya variabel atau variable costing merupakan penentuan biaya dengan cara memasukkan semua biaya variabel saja. Metode ini sering juga disebut dengan penentuan biaya langsung atau direct costing. Metode biaya variabel tidak dapat digunakan untuk pelaporan kepada pihak luar, tetapi sangat berguna untuk pembuatan keputusan oleh manajemen. Apabila dua metode penentuan biaya di atas digabungkan, akan muncul 4 kemungkinan perancangan sistem biaya, yaitu yang pertama, berdasarkan pengakuan biaya sebesar jumlah sesungguhnya dengan metode penentuan biaya penuh. Yang kedua, mendasarkan pengakuan biaya sebesar jumlah standar dengan metode penentuan biaya penuh. Yang ketiga, mendasarkan pengakuan biaya sebesar jumlah sesungguhnya menggunakan metode penentuan biaya variabel. Dan yang keempat, mendasarkan pengakuan biaya sebesar jumlah standar dengan menggunakan metode penentuan biaya variabel. Selanjutnya yaitu metode hibrid. Kemungkinan ketiga dalam penentuan biaya produk adalah dengan menggunakan metode gabungan antara metode historis dengan metode standar. Dalam metode ini, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dibukukan dengan metode historis dan biaya overhead dengan tarif standar. Selanjutnya yaitu akumulasi biaya. Dalam mengakumulasi biaya biasanya menggunakan berbagai sistem penentuan biaya, yaitu penentuan biaya pesanan dan juga penentuan biaya proses. Penentuan biaya pesanan. Dalam metode ini biasanya diakumulasi per pesanan. Metode biasa pesanan cocok digunakan apabila produk yang dibuat dalam satu departemen atau pusat biaya sifatnya heterogen dan perusahaan dapat mengidentifikasi hubungan antara biaya dan juga produk. Catatan rinci yang menunjukkan biaya setiap pesanan dapat dijadikan akun pembantu untuk akun barang dalam proses. Sebagai contoh, perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan adalah perusahaan percetakan, perusahaan kontraktor, dan juga perusahaan mebel. Kemudian dalam bidang jasa contohnya yaitu jasa arsitek, dokter, bantuan hukum, dan kantor akuntan publik. Kemudian penentuan biaya proses. Biaya proses merupakan penentuan biaya dengan cara mengumpulkan biaya berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemen. Metode ini dapat digunakan oleh perusahaan yang bekerja berdasarkan proses. Perusahaan yang bekerja berdasarkan proses meliputi perusahaan yang produknya bersifat homogen atau perusahaan yang produknya tidak perlu dibedakan berdasarkan unitnya atau memang tidak praktis untuk membedakan berdasarkan unitnya. Dalam metode biaya proses, semua biaya suatu proses yang dikeluarkan dalam suatu periode dibagi dengan unit yang diproduksi, sehingga terdapat biaya per unit.
Bila produk suatu departemen akan diproses lebih lanjut di departemen berikutnya, biaya per unitnya harus dihitung pada setiap proses.